Bab 781, banyak uang. Lucin membawa semua orang kembali ke Hipye. Namun, ketika mereka tiba, Lucin menyuruh semua orang menunggu. Saya akan memanggil Anda satu persatu, dan Anda dapat memberitahu saya apa yang ingin Anda lakukan dengan sumber daya yang Anda peroleh, kata Lucin. Hal itu mengejutkan beberapa Cloud. Bukankah Fleros yang melakukan ini secara normal? Salah satu dari mereka bertanya. Kali ini berbeda, kata Lucin. Beberapa hal telah terjadi, itulah sebabnya akulah yang melakukannya kali ini. Awan saling memandang dan mengangkat bahu. Itu tidak membuat perbedaan. Saat berikutnya, Lucin membuat penghalang kecil dan memanggil Cloud pertama. Setelah 5 menit, Cloud itu pergi, yang mengejutkan semua orang. Apa yang perlu mereka bicarakan selama 5 menit? Cloud pertama memperhatikan tatapan semua orang. Dia bilang tunggu sampai 5 menit habis baru berangkat, ujarnya. Itu untuk menyembunyikan identitas orang-orang tertentu. Setelah mengatakan itu, dia melirik sekilas ke arah wanita berambut biru itu. Ketika Lucin memanggil awan kedua, mereka memperhatikan bahwa awan pertama telah mengatakan kebenaran karena awan kedua juga tidak berangkat selama 5 menit penuh. Awan hanya mengerang kesal. Ini terasa seperti membuang-buang waktu. Untungnya, tidak banyak awan yang tersisa, yang berarti mereka tidak perlu menunggu selama 2 jam. Setelah sekitar 1,5 jam, Lucin menelepon Sang. Sang tanpa berkata-kata memasuki penghalang isolasi kecil. Saat Lucin melihat Sang, dia hanya menghela nafas. Kau hanyalah masalah. Kau tahu itu. Sang tidak menjawab. Kau terus mengganggu boldku. Kamu menghancurkan cobaanku. Kamu membunuh begitu banyak awan. Apakah kamu tahu berapa banyak kebohongan yang harus aku ungkapkan untuk menjelaskan beberapa kekuatan anehmu kepada orang lain? Oke, jawab Sang datar. Jadi, tentang uangku. Lucin menghela nafas lagi. Saya kira Anda ingin menukar semuanya dengan mana kristal. Lucin bertanya. Sang mengangguk. Detik berikutnya, Lucin melemparkan space ring kecil ke arah Sang. Masukkan semua yang ingin kamu jual ke dalam space ring ini. Sang melihat ke dalam space ring dan menyadari bahwa itu benar-benar kosong. Sang dengan cepat membuang semua yang tidak dia perlukan ke dalam space ring, yang jumlahnya cukup banyak. Ketika Lucin mendapatkan space ring kembali, dia harus menarik napas dalam-dalam. Dia menyesal menjadi sukarelawan untuk menghitung kemenangan semua orang. Lucin bisa saja menyerahkan semua ini ke tangan Departemen Logistik dan menyelesaikannya, tapi Lucin selalu memeriksa sendiri harganya untuk melihat berapa banyak lagi yang bisa dia dapatkan dari Departemen Logistik. Kebiasaan Lucin ini seringkali meningkatkan jumlah kristal mana yang diterima Cloud sedikit di atas 10%, tapi itu juga membutuhkan banyak usaha. Untuk kali ini, dia hanya ingin melewatkan rutinitas itu karena dia merasa Sang tidak membeli sesuatu yang berguna dengan uang yang dia dapatkan, tapi pada akhirnya, Lucin tetap memutuskan untuk menjalani rutinitasnya yang biasa. Aku akan menghubungimu sekitar seminggu lagi mengenai mana kristal milikmu. Maaf lama sekali, tapi aku juga harus menjual banyak perusahaan dan aset milikmu sekarang, ucapnya. Sang mengangguk. Terima kasih, katanya sebelum berbalik. 5 menit belum habis, kata Lucin. Sang berhenti dan hanya menunggu dalam diam. Beberapa menit yang canggung berlalu. Baiklah, kamu boleh pergi, kata Lucin sambil menghela napas lagi, dan Sang pergi. Mengapa segala sesuatu yang melibatkan dia begitu sulit? Dia pikir. Setelah keluar dari penghalang isolasi, Sang terbang ke kejauhan dan duduk di tempat biasanya. Dia kesal karena harus menunggu selama seminggu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk melanjutkan pelatihan di dalam dunia batinnya. Seminggu berlalu dengan cepat, dan Sang dihubungi lagi oleh Lucin. Lucin tiba di depan Sang, dan Sang keluar dari dunia batinnya. Baiklah, aku sudah mengurus semuanya, kata Lucin dengan suasana hati yang jauh lebih baik. Semua pekerjaan telah selesai, dan dia merasa lega karena dapat kembali ke tugas biasanya. Beri aku salah satu cincin luar angkasamu, katanya. Sang tanpa berkata-kata memberinya space ring yang kosong. Sedetik kemudian, Sang mengambilnya kembali dan melihat ke dalam, dan dia cukup terkejut. 937 kristal mana tingkat 7. Namun, bukan itu yang mengejutkan Sang. Ada juga sesuatu yang sangat besar di dalam space ring miliknya. Itu adalah barang yang ingin dia beli. Saya sudah memotong harganya, kata Lucin. Ini berarti Sang sebenarnya mendapatkan 1437 kristal mana tingkat 7 dalam perburuan hutan belantara ini. Itu lebih dari kristal mana kelas 8. 1437 kristal mana kelas 7 mewakili 1437 tahun kondensasi mana untuk Raja Penyihir. Penjaga kuil darah membutuhkan waktu selama itu untuk menghasilkan uang sebanyak itu dengan cara biasa. Bagi seseorang di alam ke-6 awal, ini adalah jumlah uang yang gila. Sang senang karena dia tidak perlu mempedulikan sumber daya dan uang untuk beberapa waktu. Tolong jangan memanggilnya ke sini, kata Lucin, menarik Sang keluar dari pikirannya. Aku memesankan tanah untukmu di timur. Kamu bisa memanggilnya ke sana. Sang hanya mengangguk. Terima kasih, katanya. Lucin juga mengangguk. Ini pekerjaan saya. Kemudian, Sang pergi dan terbang ke arah timur. Setelah beberapa kilometer, Sang melihat padang rumput luas, lebarnya lebih dari 20 kilometer. Dan kemudian, Sang memanggil barang yang telah dia dapatkan dengan susah payah. BOOOOOOM.
Bumi berguncang, dan sebagian besar padang rumput hancur total saat tanah pecah menjadi beberapa bagian dan celah. Sebuah kubus hitam raksasa muncul di atas padang rumput yang hancur. Besarnya 10 kali 10 kali 10 km dan terbuat dari biji entropi tingkat 7. Ya, itu adalah ruang isolasi yang sangat besar. Biji entropi bermutu tinggi sebesar itu adalah alasan mengapa ruang isolasi ini begitu mahal. Tentu saja, Sang tidak perlu memahami Void Break lagi, yang berarti dia tidak perlu berlatih di dalam sana. Tapi dia tidak menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk berlatih. Akhirnya, aku bisa memanggil kekejian lagi dan maju. Bab 782, Kekejian Leluhur. Ketika Sang berlatih di ruang isolasi yang lebih kecil, dia juga mencoba hubungannya dengan kekejiannya. Tentu saja, dalam keadaan panik Sang, dia akan menghancurkan ruang isolasi dengan memanggil kekejian jika dia benar-benar bisa. Di dalam ruang isolasi, masih mustahil untuk memanggil kekejian. Namun, Sang menyadari bahwa dia masih memiliki koneksi dengan kekejian selama ruangan itu tidak ditutup sepenuhnya. Sang memasuki ruang isolasi dan fokus pada lingkaran sihir yang mengendalikannya. Dia bisa menutupnya kapanpun dia mau, tapi jika dia ingin membukanya, dia perlu mengaktifkan pengatur waktunya. Lagi pula, karena tidak ada mana yang bisa keluar dari dalam, Sang tidak mungkin berkomunikasi dengan lingkaran sihir di luar. Sang berhenti di tengah-tengah ruang isolasi. Saat dia melakukannya, dia teringat saat dia memasuki tiang hitam di area 23. Tiang hitam itu sebenarnya adalah ruang isolasi yang sangat besar, dan sekarang, Sang juga tahu betapa kuatnya tiang itu. Biji entropi yang membentuk tiang hitam berada di tengah-tengah alam keenam tetapi tidak terlalu tinggi. Ia bisa menahan serangan Archmage dengan kekuatan penuh, tapi ia tidak bisa menahan Storm Eagle, tapi Storm Eagle juga merupakan salah satu zone beast yang lebih kuat, yang berarti ia mungkin adalah monster leluhur akhir atau puncak. Langit-langit yang tinggi dan kegelapan membuatnya terasa sangat mirip dengan tiang hitam. Namun, ruang isolasi ini beberapa kali lebih kuat daripada tiang hitam. Jika Sang berhasil memasukkan binatang apapun ke sana, bahkan binatang leluhur puncak yang sangat kuat dan berbakat pun tidak akan bisa melarikan diri. Benda ini sangat kuat bahkan bisa menampung kekejian leluhur. Setelah melihat ruang isolasi yang megah untuk sementara waktu, Sang fokus pada tempat yang sudah lama tidak dia coba komunikasikan secara aktif. Ranah kekejian. Sang masih tidak tahu di mana letak dunia ini. Rasanya seperti berada tepat di sampingnya, tapi juga terasa seperti berada di luar dunia ini. Sang juga tidak bisa merasakan mana apapun di dalam alam itu. Sepertinya mana tidak ada, yang juga masuk akal karena kekejian dibunuh oleh mana dan juga menghancurkan mana. Itu adalah dunia yang tidak ada mana-mana. Mirip seperti alam semesta tempat bumi berada. Tentu saja, mustahil alam kekejian ada di alam semesta itu. Lagi pula, alam semesta itu juga terbuat dari space mana, dan alam kekejian tidak memiliki mana. Itu termasuk tidak ada space mana. Itu adalah tempat yang membingungkan di mana tidak ada aturan, konsep, atau hukum yang diterapkan. Itu adalah sesuatu yang di luar pemahamannya. Sang sempat berpikir bahwa Tuhan mungkin bertanggung jawab atas kekejian beberapa kali di masa lalu, namun semakin kuat Sang tumbuh, semakin kecil kemungkinannya. Dewa adalah seseorang yang telah mencapai puncak kekuasaan, tapi puncak itu didasarkan pada mana dan konsep. Dunia kekejian tidak memiliki hal seperti itu. Mungkin itu juga salah satu alasan mengapa Tuhan bukanlah lambang kewarasan. Dunianya perlahan-lahan mati karena kekejian ini, dan dia harus melihat dunianya menjadi semakin lemah tanpa bisa berbuat apa-apa. Atau, mungkin, dia benar-benar bisa melakukan sesuatu terhadap mereka. Tidak mampu mengendalikan sesuatu tidak sama dengan tidak mampu menghentikan sesuatu. Manusia tidak bisa mengendalikan tubuh serangga, tapi mereka bisa menghentikannya dengan menginjaknya. Satu hal yang pasti, dewa bisa membunuh semua kekejian yang muncul di dunia ini sebelum mereka bisa menimbulkan banyak kerusakan. Begitu kekejian muncul, ia akan dimusnahkan dalam hitungan mikrodetik. Tapi dia tidak melakukan itu. Selain itu, dia juga bisa mengontrol siapa yang menjadi anak bencana, dan dia juga bisa menghentikan pertumbuhan anak bencana, membuat kekejian menjadi lebih lemah. Namun dia juga tidak melakukan hal itu. Pada akhirnya, Tuhan jelas tidak bersalah. Sang perlahan menggelengkan kepalanya untuk kembali ke masa sekarang. Dia baru saja menerima barang yang dia inginkan, tapi perhatiannya terganggu oleh kekejian dan Tuhan. Sang fokus pada alam kekejian, dan tentu saja, dia bisa merasakan beberapa kekejian leluhur. Sang mencoba menarik salah satu dari mereka keluar, tapi seperti biasa, para pelayan kekejian leluhur ingin ikut serta. Aura Sang menguat saat dia memusatkan seluruh tekadnya yang tak ada habisnya pada kekejian leluhur itu. Sepertinya alam kekejian berguncang, tetapi kekejian leluhur tampaknya tidak menunjukkan reaksi apapun. Sesaat kemudian, sepertinya dunia di sekitar Sang juga bergetar. Kamu akan datang sendiri. Suara dingin sepertinya bergema di ruang isolasi dan di seluruh dunia kekejian. Saat berikutnya, benang yang menghubungkan kekejian leluhur dengan para pelayannya tampak goyah. Kamu akan datang sendiri, ulang Sang dengan suara gelap. Benangnya semakin bergetar, dan kemudian, Sang mengertakkan gigi. Bang, itu seperti sebuah tangan raksasa yang memegang kekejian kecil itu. Dan kemudian, tangan raksasa itu menarik keluar kekejian itu saat benang yang menghubungkannya dengan para pelayannya putus. Bang, pintu ruang isolasi segera ditutup. BOOOM.
Kekejian besar, setinggi lebih dari 2 kilometer, jatuh ke tanah di dalam ruang isolasi. Ia memiliki 2 kaki yang mengingatkan sang pada Velociraptor, ekor yang panjang dan kuat, 4 lengan yang kuat dan berotot, kepala penuh tentakel, dan punggung penuh tentakel. Sisa tubuhnya ditutupi sisik paling gelap yang bisa dibayangkan. Nama Abomination menggambarkan penampilannya dengan sangat baik. Begitu muncul, kekejian merasakan sensasi asing mana di sekitarnya. Ya, ini adalah ruang isolasi, tapi mana di dalamnya belum habis. Ketika merasakan mana, ia bertindak berdasarkan naluri dan ingin menyerang. Bang! Namun, tubuhnya didorong ke tanah oleh kekuatan tak terlihat. Seluruh tubuh Sang terfokus pada kekejian dengan kemauan dan tekanan yang menakutkan. Sang tidak menanyakan kekejian, dia yang memerintahkannya. Itu miliknya, itu melakukan apa yang dia inginkan. Itu lemah, dia kuat, dia masih hidup, dan itu akan mati. Bab 783, Pelawak Tidak Bahagia. Untuk saat ini, Sang terus fokus menyempurnakan gaya bertarungnya dan meningkatkan kekuatan tubuhnya dengan menyerap kekejian. Ujian berikutnya di dalam dunia batinnya akan berlangsung sekitar 150 tahun lagi, dan dia harus siap untuk itu. Selain itu, Sang sekali lagi merasa tidak yakin bagaimana cara untuk maju, dan dia ingin menunggu persidangan sebelum mengambil keputusan. Selama tahun-tahun berikutnya, Sang tetap berada di dalam ruang isolasi, tetapi dia tidak menutupnya sepenuhnya. Dia membiarkan sebagian kecil terbuka agar mana bisa masuk, tapi dia sebagian besar menutupnya untuk menyulitkan orang lain untuk melihat ke dalam sambil tetap mengaktifkan penghalang isolasi di sekitar ruang isolasi. Sang yakin beberapa awan masih berencana membunuhnya, dan itulah salah satu alasan terbesar untuk mengisolasi dirinya seperti ini. Keluar dan berbicara dengan orang lain adalah cara tercepat untuk terbunuh. Untungnya, Sang tidak perlu mendapatkan lebih banyak sumber daya dalam waktu lama, dan Lucin juga tidak mengganggunya. Seperti ini, Sang menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam isolasi, mempersiapkan dirinya untuk persidangan. 90 tahun kemudian, akhirnya tiba waktunya. Sang bisa saja menunggu 60 tahun lagi, tapi dia sudah mencapai puncak alam penghancur kekosongan awal, dan tidak ada lagi yang bisa dia latih. Gaya bertarungnya untuk adum dan suksesnya telah disempurnakan. Sang sekarang berusia sekitar 1150 tahun, dan ini adalah waktu persidangan pertamanya setelah sekitar 800 tahun. Sang berdiri di tengah-tengah dunianya, memusatkan perhatian pada prasasti batu di sampingnya. Ada kerangka tangan membusuk yang perlahan berubah menjadi debu. Sisa-sisa orang-orang berkuasa bertahan untuk waktu yang lama, namun pada akhirnya mereka juga akan menyerah pada waktu. Hampir tidak ada yang tersisa dari tangan itu. Sang mengangkat tangannya sendiri dan melambaikannya ke samping. Tangan kerangka itu berubah menjadi debu dan berserakan. Setelah sekian lama, Sang tidak lagi merasakan hubungan apapun dengan masa lalunya. Gerald hanyalah seorang kenalan jauh yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Itu tidak penting. Dia tidak penting. Tindakan Sang di masa lalu tidaklah penting. Sang ada di sini sekarang, dan dia adalah dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang penting. Mulailah persidangannya, kata Sang dingin. Sedetik kemudian, konfeti menghujani Sang, yang menggunakan domain entropi miliknya untuk menghancurkannya. Tapi dia gagal. Konfeti melewati domain entropi dan menutupi tubuhnya. Sang tidak berkata apa-apa dan secara manual mendorong konfeti itu menjauh dari tubuhnya. Roda afinitas kembali, dan badut itu menyeringai ke arah Sang sekali lagi. Lihatlah betapa kuat dan mandirinya dirimu sekarang, kata si badut sambil terkekeh. Kalian semua hebat, dan kalian bahkan memaksakan kekejian yang kuat seolah-olah mereka adalah pelayan yang tidak berharga. Ya, jawab Sang datar. Alis si badut terangkat dan dia tertawa. Oh, kamu memang yang terbaik, Sang, katanya setelah tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, jika kamu tahu betapa tak ada habisnya gerombolan dan kekuatan mereka, kamu juga akan menganggap ini lucu. Sang tidak menjawab apapun. Kamu pikir aku tidak bisa melihat melalui kubus kecil biji kekejianmu? Si badut bertanya sambil terkekeh. Kamu pikir aku tidak bisa membaca pikiranmu lagi? Maaf mengecewakan, tapi saat ini kamu sama kuatnya dengan. Sang mendengar sebuah kata tertentu, yang langsung dia lupakan setelah mendengarnya. Di saat yang sama, dia merasa kepalanya akan meledak. Sang meraih kepalanya dan hampir terjatuh. Itu sangat menyakitkan. Dia belum pernah merasakan hal yang begitu menyakitkan. Ketika si badut melihat Sang tidak terjatuh, seringainya lenyap, dan dia mendengus. Bang! Sesuatu yang kuat dan berat menghantam kepala Sang, dan dia terjatuh ke tanah tanpa bisa berbuat apa-apa. Sepatu bot badut yang lucu itu menginjak kepala Sang, bergesekan maju mundur saat Sang terbaring di tanah. Merasa kamu kuat, iya, katanya dengan seringai jahat. Kamu pikir kamu tangguh sekarang, iya. Yah, kamu tidak. CRKSH. Kepala Sang meledak di bawah sepatu bot si badut. Saat berikutnya, badut itu mengulurkan tangannya ke arah tubuh Sang dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah cahaya biru yang hampir tidak terlihat oleh makhluk hidup manapun. Ini kamu, teriak si badut dengan marah. Ini adalah jiwamu. Saya mengambilnya dari bumi. Saya bisa mendorongnya kembali ke bumi. Aku bisa mengambilnya dari tubuhmu. Aku bisa memasukkannya ke tubuh kecoa. Atau, aku bisa mengepalkan tanganku dan menghancurkanmu. Kamu tidak berharga. Kamu bukan apa-apa. Kamu adalah mainanku.
Kamu adalah mainanku. Pelawak itu memandangi cahaya biru yang tidak bergerak. Lalu, dia mendengus. Dengan siapa aku berbicara? Kamu bahkan tidak bisa berpikir dalam keadaan seperti ini, katanya. Pelawak itu menggelengkan kepalanya dan melemparkan cahaya biru itu kembali ke tubuh tanpa kepala itu. Sesaat kemudian, kepala Sang menyesal. Kemudian, dia bangkit berdiri. Dia tidak begitu yakin dengan apa yang terjadi. Semuanya terasa begitu aneh dan asing entah kenapa. Kau tahu, kata si badut, menarik perhatian Sang. Aku telah membaca pikiranmu akhir-akhir ini, dan menurutku inilah saatnya menghilangkan keraguanmu. Sang tidak mengatakan apapun. Kemarilah, kata si badut. Saat berikutnya, Sang merasa dirinya ditarik keluar dari dunia batinnya. Bang, tubuh asli Sang membentur sisi ruang isolasinya, mematahkan beberapa tulang. Kau selama ini meragukan kekuatanku, kata si badut. Sang dengan cepat bangkit kembali ketika dia mencoba memikirkan jalan keluar dari situasi ini. Jelas sekali, Tuhan menjadi gila lagi, dan semakin marah Tuhan, semakin besar bahaya yang dialami Sang. Sang tahu bahwa Tuhan itu sangat impulsif. Dia mungkin sebenarnya membunuh Sang hanya karena dendam atau kemarahan, bahkan jika hal itu merusak hiburannya untuk waktu yang lama. Pelawak itu perlahan berjalan mendekat. Kamu selama ini curiga bahwa kekuatanku hanyalah kekuatan pikiran. Aku belum pernah melakukan apapun di dunia nyata. Aku selalu memberitahumu bahwa aku bisa melakukan sesuatu, dan aku hanya melakukan sesuatu di dunia kecilmu. Bagaimana jika saya dilarang ikut campur dalam dunia ini? Bagaimana jika aku membawamu ke sini untuk membebaskanku dari semacam penjara? Bagaimana jika aku sebenarnya tidak berbahaya bagimu di kehidupan nyata? Sang tidak mengatakan apapun. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari satu hal. Dia tidak berdaya, tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Kelangsungan hidupnya sepenuhnya bergantung pada suasana hati Tuhan, dan Tuhan juga akan menyadari ketika Sang mencoba menenangkannya. Benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan Sang. Bab 784, dan lagi. Biarkan aku menghilangkan semua keraguanmu, oke. Kata si badut sambil menyeringai jahat. Lalu, dia menjentikkan salah satu jarinya ke dinding. Boom. Dinding ruang isolasi yang sangat besar itu pecah, pecahannya tersebar hingga jutaan kilometer. Sang tidak bisa bergerak. Kekuatan film itu sungguh di luar pemahaman. Apakah kamu sudah lupa? Kata si badut sambil terus berjalan ke depan. Aku menendang kaisar penyihir yang bodoh, naif, dan idealis itu sampai mati. Kamu pikir aku peduli dengan kekuatannya? Bahkan boneka murahan dan bodoh ini cukup kuat untuk membunuh kaisar penyihir, kata si badut, mengacu pada tubuhnya. Ingin bertemu, katanya, kegilaan nyata terlihat di mata mekanisnya. Tidak perlu, jawab Sang. Aku percaya kamu. Ekspresi si badut berubah menjadi sombong dan mengejek. Ekspresinya hampir seperti berasal dari kartun. Sayang sekali, kata Sang Dewa. Bukan kamu yang bertanggung jawab. Kemudian, badut itu menerjang ke depan dan meraih salah satu bahu Sang, lalu menariknya. Dalam sekejap, mereka sampai di suatu tempat lain. Keduanya muncul di depan Lucin yang melayang, yang saat ini sedang menangani sesuatu dengan memusatkan perhatian pada kristal komunikasi miliknya. Lucin tidak memperhatikan keduanya. Pelawak itu melepaskan Sang dan perlahan-lahan memutar lengan kanannya membentuk lingkaran. Lalu, dia meninju Lucin. CRKSH. Dan kepala Lucin meledak. Sang menarik napas dalam-dalam. Ini bukanlah ilusi. Ini nyata. Dewa baru saja membunuh Lucin. Saat berikutnya, Sang melihat hampir 20 baut muncul di langit di sekitar tubuh Lucin yang jatuh. Mereka menatap dengan sangat ketakutan pada mayat pemimpin mereka yang jatuh. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini nyata? Tak satu pun dari mereka bahkan memandang ke arah Sang atau si badut. Pelawak itu hanya menatap Sang dengan seringai gila. Mau melihat lebih banyak? Dia bertanya. Aku percaya padamu, kata Sang. Pelawak itu memandang Sang sebentar. Kau benar-benar percaya padaku, kata si badut. Sang hanya mengangguk. Membuat si pelawak marah adalah ide yang sangat buruk. Saat ini, lingkungan sekitar Sang sangat aman, tetapi dengan membunuh Lucin, si badut telah membuat masalah bagi Sang. Lucin pada dasarnya mengetahui hampir segalanya mengenai kekuatan Sang, dan dia bahkan melindungi Sang. Dan sekarang, dia sudah mati. Departemen pesaing akan membutuhkan Thunder baru, dan Thunder itu mungkin tidak sebaik dan membantu Lucin. Tuhan telah membuktikan kekuatannya. Sayang sekali, kata si badut, membuat hati Sang tenggelam. Akulah yang memutuskan kapan harus berhenti. Mau melakukan perjalanan ke Lightning Manor. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang benar-benar merasakan ketakutan. Takut aku akan merusak lingkungan latihanmu yang bagus dan nyaman. Tanya si badut. Takut aku juga akan membunuh guru kecilmu yang lucu. Mengapa harus takut akan hal yang tidak bisa dihindari? Kemudian, badut itu menangkap Sang lagi, dan sesaat kemudian, mereka muncul di sebuah ruangan dengan beberapa kolam air. Itu adalah kamar Ratu Primordium. Sang menarik napas dalam-dalam dan melihat Ratu Primordium duduk di atas salah satu kolam dengan mata terpejam. Ayo kita ke sana dan mengunjunginya, kata si badut sambil tersenyum lebar. Pelawak itu perlahan berjalan maju ke kolam. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan berbalik ke arah Sang yang tidak bergerak. Ayo, jangan malu-malu. Kita harus menyambutnya.
Sang ragu-ragu tetapi mengikuti si badut. Akhirnya, keduanya berhenti di depan Ratu Primordium. Pelawak itu hanya menyeringai padanya, sementara Sang tidak mengatakan apapun. Kesunyian. Tidak ada yang mengatakan apapun. Detak jantung Sang meningkat. Apa yang akan dilakukan si badut itu? Keheningan berlanjut. Tampar dia. Tangan kanan Sang sedikit gemetar. Tampar dia, ulang si pelawak itu, dan aku tidak mau tamparannya ringan. Jangan khawatir, dengan aku di sampingmu, kamu akan menyadari bahwa tamparanmu telah mencapai tingkat kekuatan dan kecanggihan yang luar biasa. Ayo, lakukan, kata si badut. Sang menarik napas dalam-dalam. Bang, dia menamparkan Ratu Primordium. Dia menembak, dan punggungnya membentur dinding kamarnya, yang jauh lebih keras dari tulangnya. Beberapa tulangnya patah, dan wajahnya cekung karena separuh tengkoraknya patah. Ratu Primordium membuka matanya dengan sangat ketakutan, dan dia segera fokus pada satu-satunya orang di kamarnya. Sang adalah satu-satunya orang di sini. Ratu Primordium tidak dapat menemukan kata-kata apapun. Dan kemudian, dia mengertakkan giginya yang tidak patah dan mengumpulkan semua mana miliknya. Namun, tidak terjadi apa-apa. Mananya tidak mendengarkannya. Apa? Dia bertanya dengan sangat terkejut. Dia segera mencoba menghubungi leluhur, tetapi spirit sense-nya juga tidak berfungsi. Dia menjadi tidak berdaya. Tampar dia lagi. Aku tidak ingin kamu mengatakan apapun. Jalan saja dan tampar dia lagi. Sang tidak bergerak selama 2 detik. Lalu, dia perlahan berjalan ke depan. Ratu Primordium bangkit dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan mana di sekitarnya, tapi dia menjadi tidak berdaya. Dia mencoba berlari ke pintu, tetapi jarak antara dia dan pintu sepertinya melebar hingga tak berujung. Sepertinya dia tidak bergerak sama sekali. Sang perlahan berjalan mendekat. Bang, dan menamparnya lagi. Semakin banyak tulangnya yang patah, dan tubuhnya tergelincir ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia berteriak, hampir tidak terdengar karena wajahnya yang patah. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Apa yang telah kulakukan padamu? Untuk pertama kalinya dalam selamanya, Ratu Primordium merasa ketakutan dan tidak berdaya. Tampar dia lagi. Sang perlahan berjalan mendekat. Ratu Primordium berteriak panik. Dia menolak untuk percaya bahwa ini nyata. Ini tidak mungkin nyata. Sang menamparnya lagi, dan pikirannya bergetar. Sulit baginya untuk membuat pemikiran yang masuk akal. Patah salah satu kakinya dengan tendangan. Sang menarik napas dalam-dalam. Retakan, Ratu Primordium berteriak. Pukul perutnya. Bang, patah lengan kanannya. CRKSH. Tendang kakinya yang patah. Lagi, pukul perutnya lagi. Patahkan lengannya yang lain. Tampar dia lagi. Dan lagi. Babak 785, menusuk tumpukan. Sang berdiri di depan tumpukan daging berdarah. Tumpukan ini dulunya adalah Ratu Primordium. Dewa telah memerintahkan Sang untuk memukul, menamparkan, dan menendang tumpukan daging itu selama hampir setengah jam. Mungkinkah Sang menolak? Sang bebas melakukan apapun yang dia inginkan, tapi dia tidak bebas dari konsekuensinya. Sang bisa saja mengatakan bahwa dia tidak akan mengikuti perintah Tuhan. Tapi lalu apa? Kemungkinan besar dewa akan membunuhnya begitu saja. Dan kemudian, dia akan mati. Itu saja, 1200 tahun terakhir tidak akan ada gunanya. Semua itu karena Sang berpikir untuk menolak perintah. Ketika berada dalam tekanan yang sangat besar atau terpojok, manusia sering berpikir betapa hebatnya melakukan ini atau itu. Buang saja semuanya. Tidak peduli apa kata orang, Anda tidak akan melakukan itu. Anda memiliki prinsip Anda. Anda memiliki harga diri. Dan kemudian, kamu akan mati. Mayat berlumuran darah dengan prinsip. Seorang yang selamat tanpa prinsip. Banyak orang akan percaya bahwa mereka termasuk dalam kategori pertama. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka ditindas. Mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Namun ketika nyawa mereka dipertaruhkan, mereka akan menyadari bahwa moral mereka jauh lebih fleksibel daripada yang mereka kira. Orang yang Anda cintai tidak akan dapat berbicara dengan Anda lagi. Orang yang Anda cintai akan menangis. Hewan peliharaan dan anak-anak Anda akan kehilangan penyedia dan walinya. Sahabatmu akan kehilangan sahabatnya. Komunitas Anda akan kehilangan layanan yang Anda berikan padanya. Untuk apa? Supaya Anda bisa mengikuti prinsip Anda. Supaya Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak akan melakukan sesuatu. Karena marah. Karena dendam, Sang baru saja berada dalam situasi ini. Apakah dia menikmati meninju gurunya secara perlahan sampai mati? Tidak. Apakah dia ingin melakukannya? Tidak. Akankah dia menghindarinya jika dia bisa? Ya, namun, menghindarinya sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya. Ya, seorang guru adalah orang yang penting, tapi mempertaruhkan nyawa demi mereka bukanlah hal yang diharapkan. Tentu saja, ada beberapa tingkat bahaya. Mendonorkan ginjal, yang mungkin dianggap sebagai risiko kecil karena kehilangan ginjal cadangan. Mungkin, mencoba menyelamatkan mereka dari mobil yang melaju kencang. Mungkin, menembak peluru ke dada untuk mereka. Tidak sepertinya. Dewa pada dasarnya menodongkan pistol ke kepala Sang, dan jika dia menolak, dia akan menembaknya. Tapi apakah dia akan benar-benar melakukan itu? Tidak mungkin untuk mengatakannya.
Tuhan jauh melampaui rasional. Itu bisa saja terjadi, tetapi Sang menduga Tuhan akan membunuhnya. Dewa menginginkan hiburan, tapi dia juga tidak ingin mainannya menentangnya. Sang mungkin menghibur Tuhan, tapi hanya itu. Perbandingan yang tepat untuk orang-orang dari bumi adalah menghancurkan keyboard atau pengontrol karena sebuah game. Apakah ini pertukaran yang layak? Melampiaskan amarahmu dengan imbalan sebuah peralatan. Kemungkinan besar tidak. Apakah kamu tetap melakukannya? Mungkin. Apakah Tuhan adalah seseorang yang akan menghancurkan barang miliknya karena sesuatu yang membuatnya kesal? Sang hanya melihat ke depan. Spirit sense-nya tidak berkonsentrasi pada sesuatu yang khusus. Dia tidak punya keinginan untuk terus melihat tumpukan daging, dan dia juga tidak ingin melihat Tuhan. Dia hanya menunggu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti perintah Tuhan sampai dia puas. Setelah beberapa saat, si badut berjalan mendekat dan menyodok tumpukan daging itu dengan bagian bawah palunya. Kamu ingat rambut birunya? Dia bertanya dengan seringai puas diri. Sang tidak mengatakan apapun. Kamu ingat matanya? Bagaimana dengan bantuannya? Kau tahu, dia sebenarnya adalah seseorang yang bisa menempatkan kebaikan dunia secara keseluruhan di atas kesetiaan, dan dia juga memiliki tekad yang cukup untuk melihat kapan pengorbanan diperlukan. Jika kamu benar-benar memberitahunya tentang afinitasmu, dia mungkin benar-benar memutuskan untuk membantumu. Yah, dengan asumsi kamu berhasil meyakinkannya bahwa kamu akan menyingkirkan kekejian pada akhirnya. Sang tidak mengatakan apapun. Dan sekarang, lihat dia. Semuanya berdarah. Sang tetap diam. Pelawak itu menusuk dagingnya sedikit lagi. Apakah kamu percaya pada kekuatanku sekarang? Tanya si badut. Ya, jawab Sang. Pelawak itu menyodok lagi. Ingin aku membunuh Kaisar Petir juga? Tidak, jawab Sang. Mengapa tidak? Si badut bertanya sambil menyeringai. Saya membutuhkan seorang kaisar yang bisa membela saya, kata Sang. Anda yakin? Tanya si badut. Kamu belum mendengar jawaban untuk pertanyaanmu selanjutnya. Aku ragu hal ini tidak akan terlalu berbahaya atau lebih mudah dibandingkan mendapatkan izin dan dukungan dari Kaisar Petir, kata Sang. Pelawak itu terus menyodok tumpukan daging itu. Kau tahu, kau memberitahunya tentang aku. Atau aku akan mati, jawab Sang. Dan kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Tuhan bertanya. Salah satunya adalah kematian yang pasti. Yang lainnya adalah kematian yang tidak pasti, kata Sang. Si badut bersenandung. Tapi aku bisa melakukan hal yang lebih buruk padamu. Tidak, kata Sang. Pelawak itu berkedip sedikit karena terkejut. Lalu, dia mengerti, dan mencibir. Itulah sebabnya kamu adalah mainan favoritku, Sang, kata si badut. Setiap orang akan setuju dengan pernyataan saya. Lagi pula, apa yang lebih buruk daripada dipaksa hidup selamanya dalam penderitaan? Apa yang lebih buruk daripada membiarkan jiwamu terikat pada sampah yang membusuk selamanya? Apa yang lebih buruk daripada mati berulang kali? Pelawak itu tertawa kecil lagi. Tapi semua itu tidak penting bagimu. Bagimu, semua ini sama saja. Lagi pula, kamu tidak akan bisa mewujudkan impianmu, yang membuat segalanya sama buruknya. Pelawak itu terkekeh lagi. Kau kacau sekali, Sang. Sang tidak menjawab. Ketika kamu datang ke istanaku, kamu sangat berbeda. Katakan padaku, apa pendapatmu di masa lalu tentang dirimu saat ini? Tanya si badut. Benci aku, jawab Sang. Benar, kata si badut sambil menyodok tumpukan daging itu lagi. Dia akan membencimu. Dia akan percaya bahwa kamu hidup sia-sia. Kau menyia-nyiakan hidupmu. Kamu sudah menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dan hal terbaiknya adalah kamu tidak mempedulikan hal itu. Ini adalah pemikiran manusia muda dan naif. Kamu telah menjadi begitu kuat, dan kamu telah berkembang sejauh ini. Bagaimana mungkin ada manusia lemah yang tahu lebih banyak tentang kehidupan daripada kamu? Pelawak itu terus tertawa sambil menyodok tumpukan itu lagi. Kesunyian. Beberapa menusuk. Lebih banyak keheningan. Ingin tahu apa yang akan terjadi sekarang? Bab 786, ide menyenangkan. Tentu saja, Sang tertarik pada apa yang Tuhan rencanakan selanjutnya. Apakah Tuhan sudah selesai membawa kekacauan ke dunia? Bagaimana dengan kematiannya? Siapa yang akan menangani kematian tersebut? Akankah mereka mengetahui bahwa Ratu Primordium telah mati bagi Sang? Namun, Sang juga memperhatikan beberapa hal. Lucin meninggal lebih dari setengah jam yang lalu, namun Ratu Primordium belum dihubungi dalam beberapa menit antara kematian Lucin dan tamparan Sang. Biasanya, Ratu Primordium akan segera dihubungi ketika salah satu gunturnya mati. Terlebih lagi, Sang telah memukuli Ratu Primordium sampai mati selama lebih dari setengah jam. Apakah tidak ada yang memperhatikan hal itu? Apakah tidak ada yang mencoba menghubunginya selama ini? Jelas sekali, Tuhan terlibat dalam semua ini. Dia melakukan sesuatu untuk mengubah beberapa hal, tapi Sang tidak yakin apa yang telah dia lakukan. Apa sekarang? Apa yang akan Tuhan lakukan? Nah, skenario terbaiknya adalah menghidupkan kembali Lucin dan Ratu Primordium. Tuhan mempunyai kekuatan itu. Namun, itu akan membuat semua ini menjadi sia-sia. Itu pada dasarnya akan menghilangkan seluruh dampak dari tindakan Tuhan. Karena itu, dia tidak akan melakukannya. Hal terbaik berikutnya adalah mengubah ingatan semua orang.
Itu akan mempertahankan dampak dari tindakan dewa, dan juga memungkinkan Sang untuk melanjutkan pelatihan di sini dengan damai. Tapi apakah Tuhan akan melakukan ini? Jangan khawatir, kata si badut sambil menyeringai. Aku tidak akan melakukan apapun pada Kaisar Petir. Kata-kata ini tidak meyakinkan Sang. Pertama, kata si badut. Lalu, secari kertas muncul di tangannya. Itu adalah gambar Ratu Primordium yang tersenyum. Dia berjalan ke tumpukan daging dan meletakkan gambar itu dengan ringan di atasnya. Sang tidak mengatakan apapun. Kemudian, badut itu berjalan ke pintu dan menoleh ke arah Sang sambil menyeringai. Ayo kembali ke kubus kecilmu yang nyaman. Sang berjalan ke arah si badut dan berhenti di sampingnya. Sang tidak ingin mengikuti perintah badut itu seperti anjing, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sang tidak berdaya di hadapan dewa. Untuk sekarang. Pelawak itu hanya menyeringai pada Sang dengan ekspresi penuh pengertian. Dia tahu persis apa yang dipikirkan Sang. Kemudian, dia dengan ringan meraih tangan Sang seolah-olah mereka sedang berkencan dan berteleportasi bersamanya. Mereka muncul kembali sedetik kemudian di depan ruang isolasi Sang yang rusak. Kau tahu, sebenarnya ada alasan tambahan kenapa aku membunuh keduanya, kata si badut. Apa kamu tahu kenapa? Sang tidak perlu berpikir lama. Dia sudah mengenal Tuhan. Itu semakin membosankan, kata Sang. Seringai si badut melebar menjadi senyuman. Benar. Kamu punya tempat yang bagus. Kamu punya banyak uang. Kamu punya dukungan yang besar. Kamu punya waktu. Kamu tidak dalam bahaya. Dulu menyenangkan, tapi sekarang mulai membosankan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus melihatmu duduk di kubus hitam kecilmu selama ribuan tahun, tanpa melakukan apapun? Seperti sebelumnya, mungkin kamu bisa mencapai puncak tanpa banyak masalah. Dan itu membosankan. Jadi, kupikir akan menjadi ide bagus untuk membuat segalanya lebih menarik, tahu. Tentu saja, Sang bukanlah penggemar berat perkembangan ini. Dia tahu bahwa dia adalah mainan Tuhan, tetapi Sang tidak menganggap dirinya sebagai mainannya, dan tentu saja dia tidak ingin menjadi mainannya. Sang ingin menjadi sangat kuat dan membunuh dewa. Selama beberapa tahun terakhir, tekadnya untuk membunuh dewa telah sedikit melemah karena semuanya telah terjadi begitu lama, dan masa-masa ketika dewa menindas Sang terasa begitu jauh. Tentu saja, dia mungkin akan tetap melakukannya, tapi hal itu tidak ada dalam daftar prioritasnya. Tapi sekarang, Tuhan mengingatkan Sang mengapa dia ingin membunuhnya. Pokoknya, mengenai apa yang akan terjadi, kata si badut. Pertama, tidak ada yang bisa dihidupkan kembali. Kedua, tidak ada seorang pun yang ingatannya dimanipulasi. Lucin dan guru tersayangmu baru saja meninggal, dan tidak ada yang melihat siapa yang membunuh mereka. Seringai si badut melebar. Bisakah kamu bayangkan, belum pernah ada kematian tak terduga dari Raja Penyihir selama lebih dari 400.000 tahun. Siapa yang mungkin bisa membunuh Raja Penyihir? Itu pasti seseorang dari kerajaan lain, kan? Tapi siapa? Dan apakah mereka mendapat bantuan dari kaisar mereka? Tidak mungkin ada orang dari luar kekaisaran karena tidak ada orang yang sekuat Raja Penyihir. Setiap kaisar akan percaya bahwa setidaknya satu kaisar membantu membunuh Raja Penyihir, melanggar gencatan senjata kuno. Apa yang akan mereka lakukan? Siapa yang akan mereka salahkan? Setiap orang yakin bahwa setidaknya ada satu pengkhianat di antara para kaisar. Pelawak itu tertawa, tapi tidak ada pengkhianat. Semua orang tidak bersalah. Pelawak itu memandang ke arah Sang. Bukankah itu menarik? Sang tidak mengatakan apapun. Pelawak itu tertawa kecil lagi. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah kubus yang pecah dan menunjuk ke sana. Bersinar, semua pecahan ruang isolasi berkumpul di dekat kubus lagi dan membangunnya kembali. Aku ingin ini menghibur, tapi tanpa benda ini, kamu tidak bisa memanggil kekejian tanpa ketahuan, kata si badut. Bukankah aku pria yang baik? Si badut bertanya sambil menyeringai. Sang tidak mengatakan apapun. Kemudian, badut itu berjalan melewati pintu masuk ruang isolasi yang telah dibangun kembali, Sang mengikuti di belakangnya. Setelah mereka berdua tiba di tengah, badut itu berhenti dan menutup pintu sedikit, tapi tidak sepenuhnya. Pelawak itu menjentikkan jarinya, dan Sang dipindahkan kembali ke dunia batinnya. Pelawak itu muncul kembali di roda afinitas dan menyeringai pada Sang. Tahu apa yang menyenangkan? Memaksamu menjalani persidangan sekarang juga. Kamu mungkin sangat ingin tahu bagaimana semua ini akan mempengaruhi rumahmu, ya? Yah, sungguh menyebalkan. Aku ingin sidang. Kamu bisa mengetahui semua konsekuensinya setelah kamu selesai menghiburku. Dan kemudian, roda afinitas mulai berputar di bawah tawa keras Sang Dewa. Bab 787, Meteor. Roda afinitas mulai berputar. Sang tidak mengatakan apapun. Sebelumnya, dia sudah menantikan persidangan. Bagaimanapun, hadiah yang akan diperolehnya akan memudahkannya menemukan jalan menuju alam ketujuh. Sang telah menunggu selama beberapa dekade untuk persidangan ini, dan sekarang, akhirnya tiba. Namun, setelah semua yang terjadi selama 1 jam terakhir, Sang tidak lagi bersemangat dengan persidangannya. Tuhan baru saja mengubah lanskap internasional secara besar-besaran. Faktanya, hal-hal yang telah dia lakukan bahkan bisa disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah membunuh Raja Penyihir. Ini mungkin peristiwa paling penting sejak Lucius mencapai alam ke-10.
Lucin juga telah meninggal, tetapi kematiannya tidak begitu signifikan dalam skema besar. Lucin cukup membantu Sang, tapi Sang tidak merasakan hubungan apapun di antara mereka. Sang secara emosional benar-benar tertutup dari dunia luar, itulah sebabnya dia tidak bisa merasa bersalah, marah, atau sedih atas kematian orang lain. Hal yang sama juga berlaku untuk Ratu Primordium. Sang telah membunuhnya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Hal yang paling mengerikan dari semua ini adalah Sang terpaksa melakukan perintah Tuhan, meskipun dia tidak mau. Namun, ada satu hal yang tidak terbantahkan. Ratu Primordium dan Lucin telah banyak membantu Sang. Mereka adalah dua pilar dukungan terbesarnya. Itulah sebabnya Tuhan membunuh mereka. Itu terlalu membosankan. Dan sekarang, mungkin setelah peristiwa paling penting dalam 400.000 tahun terakhir, Dewa memaksa Sang untuk menjalani persidangan. Pada saat ini, pasukan Lightning Manor dapat berangkat untuk menyelidiki setiap orang. Bisa jadi Lightning Manor akan memasuki keadaan perang. Kaisar Petir mungkin akan segera menghubungi kaisar lainnya dan menuduh beberapa dari mereka. Kaisar lainnya mungkin juga sama terkejutnya. Hubungan internasional akan berubah secara drastis. Dan semua ini akan terjadi pada menit-menit berikutnya. Bagaimana jika keadaan menjadi lebih buruk dan kekaisaran lain memutuskan untuk menyerang awan, yang dapat mengakibatkan kematian Sang? Namun Sang terjebak dalam persidangan. Sang ingin keluar dari persidangan karena dia takut sesuatu akan terjadi pada tubuh aslinya selama masa penuh gejolak ini. Tapi dia hanya bisa pergi setelah melewati persidangan, dan menyerah pada persidangan tidak akan ada gunanya. Jadi, Sang hanya bisa menjalani persidangan, meski dia tidak mau. Roda berhenti berputar, dan seekor binatang muncul. Sang bahkan tidak melihatnya sebelum mengayunkan suksisnya dan melepaskan sebuah jarum. Tombak yang terbuat dari kegelapan murni melubangi kepala binatang itu, dan binatang itu segera mati. Tepuk tangan datang. Sang tidak bergerak. Dia hanya ingin melewati cobaan ini secepat mungkin. Level 2, binatang leluhur awal rata-rata, suara itu mengumumkan sebelum roda afinitas berputar lagi. Sang hanya menunggu. Beberapa detik berlalu, binatang itu muncul. Bang, tepuk tangan kembali muncul. Roda itu kembali. Level 3, binatang leluhur awal yang kuat. Roda berputar selama beberapa detik. Sang menjadi sangat kesal dengan persidangan saat ini. Biasanya, Sang sedikit bersemangat melihat betapa kuatnya dia, dan dia juga tidak terlalu mempermasalahkan tingkat ujian yang lebih mudah. Tapi kali ini segalanya berbeda. Seluruh dunia berubah, tapi Sang terjebak di sini. Dan yang lebih parah lagi, Sang justru harus menunggu beberapa kali lebih lama daripada saat dia bertarung, membuat segalanya tampak tidak berarti dan menyusahkan. Namun, Sang juga tahu bahwa dia tidak bisa melewatkan ujian yang lebih mudah. Tentu saja, Tuhan secara teoritis bisa membiarkan Sang melewati level tersebut, tapi dia tidak akan melakukan itu. Lagi pula, melihat Sang yang frustrasi ini mungkin cukup memuaskan Tuhan. Bukankah ini sebabnya dia memaksa Sang menjalani persidangan pada saat ini? Kecemasan dan ketidakamanan situasi saat ini menyebabkan banyak kekacauan, dan Tuhan menyukai kekacauan. Bang, Sang membunuh binatang berikutnya tanpa melihatnya. Dan dia harus menunggu lagi. Sungguh menyedihkan betapa lambatnya roda itu bergerak. Butuh waktu lama. Bang, binatang berikutnya mati. Sang harus menunggu lagi. Bang, binatang berikutnya mati. Lebih banyak menunggu. Bang, binatang berikutnya mati. Lebih banyak menunggu. Bang, binatang berikutnya mati. Lebih banyak menunggu. Retakan. Beberapa pelat baja tebal meledak dari kepala beruang yang kuat, namun ia masih bertahan. Bang, jarum kedua membunuhnya. Lebih banyak tepuk tangan dan lebih banyak menunggu. Siapa? Bang, Sang menggunakan Void Break dan melepaskan jarum, membunuh binatang itu. Lebih banyak tepuk tangan dan lebih banyak lagi penantian. Sang bahkan tidak memikirkan apapun lagi. Semakin dia marah, Tuhan akan semakin bahagia. Tentu saja, Sang mungkin tidak berdaya di hadapan dewa, tapi dia masih bisa menolak untuk marah atau kesal padanya, yang akan sedikit meremehkannya. Siapa? Bang, Sang menggunakan jarum lain dengan Void Break, membunuh binatang itu. Bahkan lebih banyak tepuk tangan dan lebih banyak lagi penantian. Kali ini, Sang melirik lawan barunya. Siapa? Bang. Jarum lain dengan Void Break membunuh Citah. Sang ingin memastikan lawannya tidak memiliki pertahanan yang kuat karena kemungkinan besar mereka akan selamat dari serangan tersebut. Tepuk tangan kembali terdengar, dan Sang harus menunggu lebih lama lagi. Saat lawannya muncul, Sang melihatnya sejenak. Jarum tidak akan cukup lagi karena tidak memiliki kekuatan penghancur yang besar. Lawan Sang berikutnya adalah sejenis landak lapis baja berat yang berjalan dengan dua kaki. Pertahanan yang cepat, kuat, dan kuat. WHOOOM. Sang menggunakan Void Break, menyerap semua mana di sekitarnya. Untuk pertama kalinya dalam uji coba ini, Sang memindahkan adumnya, bukan suksesnya. Sang mengangkat adumnya tinggi-tinggi saat landak mulai menyerang Sang. Sang menebas ke bawah. BOOOOM. Dari jarak beberapa kilometer, landak itu meledak menjadi beberapa bagian saat jarak 5 kilometer di sekitarnya berubah menjadi lautan api dan kehancuran. Rasanya seperti sebuah nuklir menghantam tanah. Ini adalah salah satu serangan baru Sang. Meteor, bab 788, Proto Penyihir.
Meteor adalah gabungan das dan shooting star, dua teknik lama Sang. Setelah menggunakan Void Break untuk menyerap semua mana, Sang mengubahnya menjadi light mana dengan massa yang ekstrim. Atmosfer yang sangat padat dan berat di atas target kemudian akan jatuh pada titik yang tepat, menerobos pertahanan target. Dan segera setelah light mana yang berat mencapai bagian dalam tubuh target, itu akan berubah dari light mana dengan massa yang ekstrim menjadi fire mana dengan panas yang ekstrim melalui konsep penambahan. Seperti ini, targetnya akan meledak dari dalam keluar. Tepuk tangan kembali terdengar, dan Sang harus menunggu lagi. BOOOOOOM. Sang menggunakan meteor lagi untuk membunuh binatang berikutnya. Tepuk tangan kembali terdengar, dan Sang harus menunggu lagi. Kemudian, Sang melihat ke arah lawannya lagi. Dia tidak bisa menganggap enteng lawannya lagi, dan dia sebenarnya harus merencanakan serangannya. Binatang berikutnya adalah seekor kera putih kecil yang membawa tongkat. Seorang proto penyihir, pikir Sang. Sang pernah mendengarnya, tapi dia belum pernah melihatnya. Ada beberapa binatang yang jauh lebih pintar dari binatang lainnya, dan kera ini adalah salah satu dari jenis binatang tersebut. Dengan mengamati manusia, kera-kera ini sendiri telah mempelajari sihir. Secara alami, mereka tidak sebaik manusia penyihir dalam sihir, itulah sebabnya mereka hanya sekuat binatang buas pada umumnya. Tepat ketika kera membuka matanya, semua mana di sekitarnya diserap oleh Sang karena Void Break. Kera segera mengeluarkan mana shield versinya sendiri sebelum menyiapkan mantra ofensif. Sayangnya si kera tidak memiliki fokus. Semua mana di sekitarnya kembali lagi, dan kera itu menyelesaikan mantra ofensifnya. Pada saat itu, semua mana lenyap lagi. Kera itu mengarahkan tongkatnya ke arah Sang yang jauh, dan sambaran petir yang mengerikan melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Namun, tepat sebelum sambaran petir menghantam Sang, jarak di antara mereka melengkung. Bersinar, dan sambaran petirnya hilang. Itu lenyap. Pada saat ini, Sang memegang pedang bergetar di depannya, subsis miliknya. Ruang di sekitar subsis seolah mengalir ke dalamnya, dan semakin dekat jarak tersebut ke subsis, semakin gelap jadinya. Sang memindahkan subsisnya ke samping lagi. Kemudian, dia mengangkat adumnya ke atas bahunya, yang juga mempengaruhi ruang di sekitarnya. Ruang di sekitar adum sepertinya memancarkan gelombang yang bergerak keluar. Ruang berpindah ke subsis dan keluar dari adum. Ini adalah penggunaan Void Break yang baru dan lebih maju. Tubuh Sang hanya mampu menahan mana asing yang kuat sesaat sebelum dia harus menggunakannya. Tapi bagaimana dengan pedangnya? Yah, mereka juga bisa menahan mana, dan tidak serapuh Sang. Di awal pertarungan, Sang telah menggunakan Void Break untuk mengumpulkan mana. Dia mengubahnya menjadi kegelapan dengan kehampaan yang ekstrim dan memasukkannya ke dalam subsisnya. Dengan penggunaan Void Break yang kedua, dia mengumpulkan lebih banyak mana dan mengubahnya menjadi api dengan panas yang ekstrim. Baru saja, Sang menggunakan subsisnya untuk menyerap petir yang digunakan lawan. Dengan memanipulasi mana kegelapan yang diubah di subsis, Sang dapat menyerap mana dan menghilangkan keinginannya, sehingga dapat digunakan olehnya. Pada saat ini, subsis Sang dipenuhi dengan mana kegelapan yang hampir tidak terlihat, adumnya dipenuhi dengan mana api yang hampir tidak terlihat, dan tubuhnya dipenuhi dengan mana petir asing. Kera itu bingung karena sambaran petirnya telah menghilang dan menyiapkan serangan berikutnya. Tapi sebelum itu selesai, Sang mengayunkan subsisnya, yang berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap. Siapa? Seluruh dunia kera berubah menjadi kegelapan murni. Kera membatalkan mantra ofensifnya dan mengubah ke mana step. Bersinar, namun sebelum selesai, kera itu dipotong menjadi dua bagian. Kedua bagiannya dibakar seluruhnya karena panas ekstrim yang membelah kera tersebut. Sang muncul di belakang dua potong kera, tubuh dan pedangnya telah kembali ke penampilan biasanya. Baru saja, Sang telah mengubah mana kegelapan di subsisnya menjadi mana kegelapan dengan kehampaan yang ekstrim. Kemudian, dia melepaskan mana kegelapan, menciptakan koridor kegelapan yang sangat panjang dan lebar, mengarah dari dia ke lawannya dan seterusnya. Rasanya seperti seseorang mengecat tanah dengan kuas yang sangat besar. Kemudian, Sang menggunakan lightning mana yang diserapnya untuk mempercepat dan mendorong dirinya melewati koridor kegelapan. Berkat konsep Twilight, Sang kini bisa bergerak menembus kegelapan dengan kecepatan yang tampaknya menyaingi kecepatan cahaya. Selama ada cukup kegelapan, Sang bisa bergerak dengan kecepatan gila. Terakhir, Sang menggunakan mana api di adumnya untuk meningkatkan suhu adumnya hingga tingkat yang tidak dapat dipahami dalam sekejap, yang sudah cukup untuk membunuh kera. Tepuk tangan kembali terdengar, dan roda afinitas kembali. Siapa? Sang menggunakan Void Break dua kali, dan kedua pedangnya mempengaruhi ruang sekitarnya lagi. Meskipun Sang hanya berdiri di sana, kehadiran dia dan kedua pedangnya sangat mempengaruhi dunia sekitarnya. Panas yang ekstrim menciptakan badai yang bersifat apokaliptik bagi makhluk di bawah alam keempat, dan berada di dekat subsisnya akan mengubah seseorang menjadi mayat kering. Namun, Sang hanya berdiri tak bergerak dan tanpa ekspresi apapun di tengah dunia batinnya. Dia sedang menunggu lawan berikutnya. Level mudah telah berakhir. Mulai sekarang, Sang harus bertarung dengan serius. Selain itu, level ini sangat penting karena mewakili bukan hanya satu tapi dua ambang batas. Dalam uji coba terakhir, Sang sempat gagal di level ini, namun kali ini, ia yakin bisa menang. Kera itu adalah binatang leluhur puncak rata-rata, yang berarti level selanjutnya adalah level 15, binatang leluhur puncak yang kuat.
Level di mana sang gagal terakhir kali dan level terakhir dari alam ke-6 untuk binatang buas. Segala sesuatu setelah ini akan berada di alam ke-7. Bab 789, Injeksi. Roda afinitas berputar selama beberapa detik sebelum berhenti. Logam. Sedetik kemudian, seekor naga barat berotot dan berwarna hitam muncul beberapa kilometer dari Sang. Ia memiliki 4 kaki yang kuat dengan cakar yang mengintimidasi dan 6 sayap yang sangat tajam dan panjang. Selain itu, ia juga memiliki baju besi yang sangat mengesankan dan kuat yang terbuat dari logam yang menutupi seluruh tubuhnya. Sang tahu bahwa ia luar biasa dalam setiap metrik kekuatan. Sang berasumsi bahwa hanya satu dari binatang yang memasuki hibernasi untuk mencapai alam ke-7 yang akan dianggap sebagai binatang leluhur puncak yang kuat. Ini adalah binatang leluhur yang tak tertandingi. Sang menyiapkan adum dan subsisnya, yang sudah diisi dengan darkness dan fire mana. Naga itu perlahan membuka matanya. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Ding! Naga itu meraung, dan dalam sekejap, badai tombak logam muncul di atasnya, dan melesat langsung ke arah Sang yang jauh. Pada saat yang sama, naga itu menyerang tombak itu, menyiapkan serangan lainnya. Sang memajukan subsisnya. Ding! 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 Subsis Sang mengenai beberapa tombak besar, dan segera setelah itu, tombak itu lenyap. Pada saat yang sama, ruang melengkung di sekitar subsis Sang mulai melemah. Setiap kali Sang menyerap mana dengan keinginan asing, mana kegelapan di dalam subsisnya akan berkurang. Setelah Sang menyerap semua tombak yang ditembakkannya, naga itu muncul di balik tombak, sayapnya siap menyerang. Sang mengayunkan adumnya ke depan di sayap. Boom. Dalam sekejap, semua metal mana yang diserap muncul di sekitar adum, meningkatkan ukuran dan beratnya beberapa kali lipat. Sayap dan adum saling bertabrakan, dan sayap naga itu memantul kembali. Tentu saja, tubuh naga itu jauh lebih kuat daripada tubuh Sang, dan Sang seharusnya juga terlempar ke belakang. Tapi ternyata tidak. Segera setelah kedua serangan itu bertabrakan, Sang melepaskan adumnya. Adumnya terlepas dari tangannya, terbang ke kejauhan. Karena Sang tidak bangkit kembali, dia menyiapkan subsisnya dan melangkah maju. Siapa? Semua mana di sekitarnya diserap saat Sang menggunakan Void Break. Naga itu masih belum memulihkan keseimbangannya, dan Sang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Sang mengarahkan subsisnya ke kepala naga, dan duri tipis muncul di ujungnya. Dan kemudian, dia menusuk ke depan. Bersinar, sepertinya tidak ada perlawanan. Subsis bergerak menembus armor logam, sisik tebal, otot kuat, dan bahkan tulang keras. Sepertinya benda itu bergerak di udara. Dalam sekejap, subsis mencapai otak naga itu, tapi karena naga itu begitu besar, tusukannya sendiri tidak banyak membantu. Tapi kemudian, Sang menggunakan Darkness Absorb dengan subsisnya. Tubuh naga itu sangat kuat, yang membuat penyerapan kegelapan tidak begitu berguna. Namun, karena Sang menggunakan Darkness Absorb dengan ujung subsisnya, yang saat ini terletak di otak naga, efeknya sangat jelas. Naga itu baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya dan menyiapkan serangan untuk membunuh Sang. Dan kemudian, matanya berkaca-kaca, dan dia jatuh ke tanah. Itu sudah mati. Tepuk tangan kembali terdengar, dan adum Sang terbang kembali kepadanya. Namun sesaat kemudian, tubuh Sang mulai melemah seiring bertambahnya usia dengan cepat. Dia sedang mengisi ulang penyimpanan deat mana miliknya. Baru saja, Sang telah menggunakan salah satu serangan terkuatnya. Dia telah mengumpulkan semua mana kematian di ujung subsisnya dan menggunakan konsep kelemahan tingkat 2. Dengan itu, deat mana akan digunakan sebagai imbalan untuk melemahkan dan menghancurkan apapun yang disentuhnya. Meskipun konsep penyakit secara teoritis dapat menyerap mana yang hampir tak terbatas, konsep kelemahan tidak bisa. Namun, efek konsep kelemahan jauh lebih kuat dalam jangka waktu yang lebih singkat. Kekuatan destruktif murni deat mana dengan konsep kelemahan hanya bisa dilampaui oleh entropi. Deat mana telah menggali terowongan ke kepala naga untuk subsis Sang. Serangan ini tidak begitu berguna melawan mana shield, tapi sangat berguna melawan jenis pertahanan lain, seperti armor binatang buas. Sang menyebutnya injeksi. Mayatnya lenyap, dan rodanya kembali. Untuk pertama kalinya, Sang senang karena rodanya berputar begitu lama karena dia membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali mana kematiannya. Kau tahu, aku tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang benar-benar akan mengalahkan seluruh alam, kata Sang Dewa dari atas roda afinitasnya sambil melihat ke arah Sang yang sedang sekarat. Sang tidak menjawab. Apakah kamu sebenarnya tahu pencapaian seperti apa itu? Tuhan bertanya. Kamu bahkan menyaingiku ketika aku masih muda. Kata-kata ini menarik perhatian Sang. Ketika Dewa masih muda. Sang mengira bahwa Sang Dewa pernah menjadi makhluk fana sama seperti orang lain, namun hal ini menegaskan hal tersebut. Dari zaman manakah Tuhan datang? Apakah dia benar-benar menciptakan dunia ini? Jika ya, dari mana dia mendapatkan kekuatannya? Apakah ada dunia lain di mana dia memperoleh kekuatan yang cukup untuk menciptakan dunia ini? Atau apakah dia datang dari dunia ini dan hanya mengambil jubah Tuhan? Namun, siapa yang menciptakan dunia ini, dan apa yang terjadi pada mereka? Sang tidak yakin. Ada begitu banyak pertanyaan terbuka. Namun, ada satu hal yang pasti. Tuhan mungkin sangat kuat di masa mudanya. Tidak kusangka aku benar-benar perlu menciptakan Beast Lord untuk ujianmu hari ini, Sang Dewa mencibir. Itu sungguh mengesankan. Namun,
Aku bertanya-tanya seberapa jauh kamu bisa melangkah. Kau tahu, ada begitu banyak binatang leluhur puncak yang tak tertandingi, tapi hanya sedikit yang berhasil memperoleh kecerdasan dan mencapai alam ketujuh. Ini berarti bahkan Beast Lord terlemah pun sudah lebih berbakat daripada monster yang kamu lawan tadi. Hal yang sama juga berlaku untuk para penyihir, FYI, tambah sang dewa sambil menyeringai. Alam keempat mewakili titik balik karena saat itulah manusia benar-benar menciptakan fondasi masa depan mereka. Jauh lebih sedikit orang yang berhasil melakukan lompatan dari alam ketiga ke alam keempat dibandingkan dengan jumlah orang yang berhasil melompat dari alam keempat ke alam kelima, secara proporsional. Selain itu, perbedaan kekuatan antara penyihir dari alam yang sama juga meningkat secara drastis. Semua ini juga berlaku untuk Mage Lord dan Beast Lord. Izinkan aku menghitungnya untukmu, kata sang dewa dengan seringai yang lebih lebar. Kurang dari 5% Mage Lord memiliki Spirit Sense yang normal. Sekitar 90% Mage Lord memiliki Spirit Sense ganda. Sekitar 4% dari Mage Lord memiliki 3 Spirit Sense. Dan 1% dari Mage Lord memiliki 4 Spirit Sense. Ini berarti bahwa seorang Mage Lord rata-rata memiliki 2 Spirit Sense dan seorang Mage Lord yang kuat memiliki 3 Spirit Sense. Mau tahu alasannya? Lagi pula, kamu bisa saja menerobos setelah hanya memahami satu konsep tingkat 4, yang hanya akan memberimu rasa jiwa yang normal. Jadi, kenapa hanya ada sedikit Mage Lord dengan Spirit Sense yang begitu lemah? Roda afinitas masih berputar. Sang menduga dewa itu mungkin memperpanjang putarannya sejak dia berbicara. Sang tidak mempermasalahkan hal itu karena dia perlu mengisi ulang mana kematiannya. Mengapa? Sang bertanya. Pelawak itu hanya menyeringai. Babak 790, merak. Karena hampir mustahil untuk menerobos hanya dengan satu konsep tingkat 4, kata sang dewa. Hal ini mengejutkan Sang. Bukankah Tuhan baru saja memastikan bahwa terobosan itu mungkin dilakukan hanya dengan satu konsep tingkat 4? Mengapa tiba-tiba hal itu hampir mustahil? Yah, begitulah, kata sang dewa, dengan bersemangat menggerakkan tangannya dengan gerakan yang berlebihan seperti sedang memainkan sandiwara. Di dunia dengan mana yang cukup, kamu tidak akan memiliki masalah dalam mencapai alam raja penyihir hanya dengan satu konsep level 4. Tapi kita tidak hidup di dunia dengan banyak mana, kan? Si badut bertanya sambil menyeringai. Setelah mendengar perkataan Tuhan, Sang curiga. Momentumnya tidak cukup, dia bertanya. Ya, kata Tuhan, semakin banyak momentum yang kamu miliki, semakin banyak mana yang akan kamu serap dalam terobosanmu. Semakin banyak momentum berarti menarik mana dari tempat yang lebih jauh. Untuk menjadi raja penyihir, kamu memerlukan mana dalam jumlah besar, namun karena rendahnya kepadatan mana di atmosfer, mendapatkan cukup mana di domain yang kamu kendalikan hampir mustahil ketika domainmu hanya sebesar domain seseorang yang akan memadatkan spirit sense yang normal. Tentu saja, kamu bisa menyelesaikan masalah itu dengan memasuki area dengan kepadatan mana yang tinggi, tapi menemukan area seperti itu sangatlah sulit, dan membangunnya sangat mahal. Tentu saja, kerajaan tidak akan menginvestasikan uang sebanyak itu pada seseorang yang hanya akan memadatkan spirit sense normal. Karena itu, satu-satunya Mage Lord dengan satu spirit sense adalah Mage Lord yang tidak terafiliasi dengan Empire yang entah bagaimana berhasil mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Ini berarti setiap Mage Lord yang kamu lihat sejak bergabung dengan Lightning Manor setidaknya memiliki spirit sense 2 kali lipat. Bahkan ada beberapa yang memiliki spirit sense 3 kali lipat. Pelawak itu mengangkat tangan kirinya. Sebagai perbandingan, seorang penyihir leluhur dengan indera roh ganda dianggap sebagai penyihir leluhur yang kuat dalam uji coba ini. Kurang dari 5% penyihir leluhur memiliki indera roh ganda. Jadi, sama seperti binatang buas, raja penyihir awal yang lemah, jika tidak lebih, berbakat daripada penyihir leluhur puncak yang kuat. Tapi itu tidak terlalu penting, kata si badut sambil bersandar pada roda afinitas. Kamu mungkin bisa melawan Beast Lord sekarang, tapi aku sangat ragu kamu akan mencapai, jangan sampai melewati, penyihir leluhur puncak yang kuat. Tubuh sang pulih, dan dia perlahan berdiri. Dia telah mengisi ulang penyimpanan deat mananya, dan dia siap untuk pertempuran berikutnya. Sang menyerap lebih banyak mana di sekitarnya dan mengisi ulang mana di dalam kedua pedangnya. Kamu sudah selesai. Tuhan bertanya. Jelas sekali, Dewa telah memperhatikan bahwa Sang sedang mengisi ulang mana kematiannya. Aku membiarkanmu mengisi ulang deat manamu karena aku ingin menonton pertarungan yang bagus. Lagi pula, kualitas binatang berikutnya akan mengalami lompatan drastis. Beralih dari binatang leluhur puncak yang kuat ke raja binatang awal yang lemah seperti beralih dari binatang leluhur akhir yang kuat ke binatang leluhur puncak yang kuat. Anda punya peluang untuk menang, tapi itu belum pasti. Sang tidak menjawab apapun. Dia terus berdiri di tengah dunia batinnya. Bagus, kata Tuhan. Dan kemudian, roda afinitas melambat. Akhirnya, itu berhenti. Afinitas yang dimilikinya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Sang sebelumnya. Oh, hai, kata si badut. Itu jarang terjadi. Gambarannya adalah gelombang api yang didorong ke samping oleh angin hijau. Namanya Blaze, kata sang dewa. Ini adalah campuran afinitas api dan angin. Api mudah ditempa seperti angin dan panas seperti api, namun tidak memiliki efek pemotongan angin dan efek ledakan api. Anda dapat melihatnya sebagai panas yang sangat cepat. Dewa biasanya tidak menjelaskan afinitas lawan, tetapi karena dia sangat tertarik dengan pertarungan berikutnya, dia menjelaskan afinitas tersebut kepada Sang.
Lagi pula, melihat Sang dilenyapkan karena dia tidak tahu afinitas apa yang dimiliki lawannya akan menjadi anti klimaks dan membosankan. Saat berikutnya, lawan Sang muncul. Itu adalah burung merak yang agung. Bulu hijau dan merahnya menyinari dunia batin Sang dengan terang dan indah. Karena Beast Lord dapat secara aktif mengontrol ukuran tubuh mereka, burung merak juga tidak sebesar semua binatang sebelumnya. Panjang burung merak hanya sekitar 5 meter, tidak termasuk ekornya yang besar. Sang bisa merasakan perbedaan aura burung merak dibandingkan dengan semua binatang lainnya. Ada kecerdasan dan keanggunan tertentu pada aura burung merak. Rasanya tidak seperti binatang buas dan lebih seperti manusia. Meski begitu, Sang menyiapkan kedua pedangnya. Ini akan menjadi pertama kalinya dia bertarung melawan sesuatu di alam ketujuh, yang akan menandai tonggak sejarah lain dalam perjalanannya menuju kekuasaan tertinggi. Dia sekarang bertarung melawan sesuatu yang levelnya lebih tinggi dari monster dahsyat yang dia lihat di area 23. Burung merak ini lebih kuat dari setiap binatang di dalam area 23, dan mungkin bahkan lebih kuat dari pengawas area 23. Ini adalah sesuatu yang area 23 belum pernah dengar sebelumnya. Itu adalah binatang legendaris. Di dunia luar, Beast Lord juga sangat langka. Sang masih ingat bahwa dia harus menempuh perjalanan lebih dari 700.000 kilometer untuk mencapai Beast Lord yang cocok, dan dia juga ingat bahwa wilayah Lord wilayah hanya memiliki sekitar 10 Beast Lord. Kita harus ingat bahwa wilayah penguasa wilayah memiliki lebar sekitar 1 juta kilometer. Dan hanya ada 10 Beast Lord. Kecuali Beast King yang jumlahnya terbatas, Beast Lord adalah monster paling kuat di dunia. Mereka sangat langka, sangat kuat, dan mistis. Pelawak itu perlahan mengangkat palunya saat Sang menyiapkan kedua pedangnya. Kemudian, badut itu membunyikan bel. Ding! Saat berikutnya, burung merak membuka matanya, yang langsung menatap Sang. Sang bahkan bisa melihat emosi manusia di mata burung merak. Itu adalah ketertarikan dan kekesalan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.